Halo. Tunggu bentar ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Malam-malam mau ngobrol di perang dagang. Oke. Siapa lagi nih yang absen dulu? Siapa aja sih? Marta, malam Marta. Yo, nanti kalau sudah ramai kita mulai ya. Malam Bu Joyce. Apalagi absen, namanya soalnya kadang-kadang nggak tahu saya siapa. Yo, Joyce, Marta, baru 2 yang tahu. Bu Valen, satu lagi mungkin kelewat ya. Ada Pak Chandra. Apalagi
Ya, kenal lah. Valen pulang kapan? Mau disambut IHSG hijau apa IHSG merah? Suara saya jelas nggak? Jelas, oke. Kita mulai aja ya, sudah lebih 5 menit. Jelas ya, Jos Gandos Pak Kris berarti, ya kan? Yuk kita mulai ya, teman-teman. Supaya membuka diskusi ya, ngobrol santai aja. Kalau TikTok tuh lebih santai, saya suka ya. Jadi maksudnya platform yang santai, yang untuk bisa kita berbagi informasi ya. Kita mau ngomongin tentang hari ini tuh Amerika menamakan Liberation Day. Wah, gila dah. Apa itu Liberation Day? Yaitu Trump memperkenalkan namanya, sebentar, saya kadang-kadang namanya karena asing ya, reciprocal tarif. Reciprocal, ada yang tahu nggak reciprocal? Reciprocal itu apa? Reciprocal ini nanti kita akan dengar ini terus ya. Jadi teman-teman, saya juga jarang menyebutkan, tapi ini ternyata memang jadi istilah yang akan menjadi tren ya. Reciprocal, apa itu reciprocal? Reciprocal tarif ya, perang dagang seperti itu ya. Reciprocal adalah balasan ya, setelah negara-negara, semua negara. Jadi ini ceritanya Amerika, benarnya Trump ya, Trump versus the rest of the world ya. Amerika atau Trump melawan seluruh dunia ya. Jadi makanya diperlakukan reciprocal. Jadi selama ini tuh Amerika merasa diperlakukan tidak adil ya. Jadi ini balasannya seperti ini. Jadi sebenarnya perang tarif itu adalah Amerika membalas apa yang diperlakukan dunia terhadap dia ya. Kalau dulu memang mereka ya memang begitu ya, karena karena sebagai negara kaya ya, jadi ya istilahnya ya silakanlah kamu melakukan tarif yang besar karena aku punya duit gitu ya. Nah sekarang ini setiap tahun tuh ternyata mereka itu rugi kan ya. Jadi utangnya naik terus ya, karena yaitu perang, karena dikenai tarif ya, dikenai tarif dari negara-negara. Misalnya Amerika butuh apa dari Indonesia ya kan, Indonesia menerapkan kalau selama ini datanya itu Amerika kalau import barang dari Indonesia itu dikenai tarif 64%. Nah resiprokalnya, balasannya oleh si Trump kali ini Indonesia dikenakan 32%. Jadi sebagai tindakan balasan. Kalau dulu cuma 2,5%. Amerika banyak sekali mengimport etanol, jadi untuk bahan baku itu juga ya, bahan baku industri mereka juga ya, jadi impor dari Indonesia. Nah itu hanya contoh Indonesia supaya teman-teman gampang mengerti. Nah itu dilakukan dengan China, dilakukan dengan semua Vietnam. Nah di ASEAN sendiri
Yang paling tinggi itu Vietnam kena 46, terus Indonesia 34, 32 sorry. Malaysia itu 24, paling kecil itu Singapura 10, karena selama ini Singapura ngenain 10, jadi 10 ya, paling kecil ya. Inggris juga 10%, jadi imbang pembalasan ya, 10% dibalas 10. Resiprokal harus dibiasakan, resiprokal. Nah itu ya, jadi pembalasan dari Trump. Jadi Trump ngomong, loh aku ini cuma balas, resiprokal, kok mereka pada sewot tuh kenapa? Nah sebenarnya apa yang dilakukan Trump tuh kelihatannya masuk akal ya, tapi sebenarnya ya kalau semua investor ya juga, bukan hanya investor sih, kalangan ekonom juga sebenarnya cukup tidak senang ya dengan policy seperti ini ya. Jadi ini membawa negara ke jurang resesi ya. Selama ini kamu ndak usah, maksudnya selama ini ya mungkin dengan China, dengan mana ini semua dikenai tarif gila ya. Itu pada teman-teman kalau lihat videonya itu Trump bawa papan besar gitu ya, ini tarifnya sekian jadi sekian, mereka ngasih kita sekian, kita balas sekian. Nah dibaca Indonesia sama dibaca juga ya. Jadi nah itu akan jelas-jelas mengguncang gitu ya. Nah sempat tadi Bu Valen ya nanya, loh kenapa Indonesia kita dikenain 32 sedangkan China itu berapa Bu tadi? Maksudnya China 36, kita 32 gitu ya. China 34, kok cuma selisih dikit? Salah Bu, saya lupa jawab tadi. Salah, karena China itu sudah kena 20% duluan. Jadi tambah 34, 54. Makanya China bersumpah ya, hari ini baca headline-nya membalas lagi. Nah itu yang membuatkan langsung market berguncang ya. Saat ini posisinya Dow Jones ya, Dow Food-nya ya, future, market future-nya minus 2,92 gitu, tambah 3%. Terus S&P 500 minus 3,7%. Terus Nasdaq 4,4% ya. Jadi agak chaos sih ya. Eropa juga minus sampai 3%. Nah terus ketidakpastian biasanya emas naik. Enggak, ini sudah karena panik emas turun hampir 3% ya, kembali 2,82 ya. Minyak turun 7% guys, minyak turun 7% ya. Terus apa lagi, natural gas tetap naik ya. Nikel turun 1%. Nah minyak, karena kenapa minyak langsung drop? Karena ya ini demand akan berkurang dengan segala gonjang-ganjing ini ya. Oke ya, jadi nah mungkin saya ceritakan melatar belakang pemikirannya Trump ya. Jadi selama ini tuh mereka itu selalu rugi berapa ya, 2 triliun dolar atau lupa saya, pokoknya angkanya cukup gede ya. Tiap tahun tuh mereka harus utang itu karena neraca fiskalnya gitu ya. Nah sekarang ini dia akan menutup kekurangan itu dengan satu penghematan yang dipimpin oleh Elon Musk, namanya programnya Doge ya. Itu apa singkatannya saya lupa, intinya penghematan itu yang dilakukan Indonesia ya. Government spendingnya tuh
di-cut gitu. Terus semua bantuan luar negeri USAID itu ya, bantuan juga di-cut semua. Bahkan itu ngefek enggak? Ya efek, karena USAID itu ngasih vaksin TBC ya obat-obat TBC, vaksin-vaksin ke negara berkembang di-cut semua. Ya intinya memang banyak disalahgunakan sih kadang-kadang bantuan itu. Dan kadang-kadang bantuan itu memang yang menyalahgunakan bukan hanya penerima, tapi dari Amerika sengaja untuk intervensi politik dan lain-lain juga saling salah, tapi itu di-cut semua ya, di-cut semua sehingga diharapkan setahun akan menghemat 1 triliun, enggak tahu, lupa saya berapa, pokoknya 1 juta US dollar apa 1 miliar US dollar, saya lupa ya angka detailnya. Terus yang satunya lagi diharapkan dari tarif resiprokal ini. Jadi dua hal itu akan membuat Amerika neraca dagangnya itu imbang, nggak ambil utang lagi, nggak nambah utang. Nah gitu, apakah jelas? Sepertinya masuk akal gitu ya. Terus Trump menjanjikan lagi bahwa kamu dengan begini orang kan nggak ini kan, itu akan industri di Amerika akan naik ya kan, orang akan yang sebelumnya perusahaan-perusahaan buka perusahaan di China, di Vietnam, di mana-mana kan kembali membuka lapangan kerjaan di Amerika ya. Itu goal jangka panjangnya katanya, kan create job dan lain-lainnya. Tapi menurut saya dan saya setuju dengan para pengamat ya, itu tidak semudah itu ya, butuh tahunan dan butuh modal gede. Nah sekarang dengan penerapan tarif ini, semua industrinya Amerika yang di luar juga akan kena efek ya. Jadi sudah nggak punya modal lagi untuk bisa membuat perusahaan di dalam negeri. Jadi nggak semudah itu. Yang kedua ya, dengan menaikkan tarif import itu akan harga-harga pasti naik, betul nggak? Nah siapa yang membayar kenaikan harga itu? Nah para pengamat, para ekonom ngomong rakyat Amerika yang membayar, karena misalnya gini, Walmart, Target ya, atau apa, misalnya contohnya dia beli mesin kopi dari China ya, harga misalnya $100 ya, kenaikan ini akan menaikkan 50%. Nah dibebankan siapa? Ke konsumen ya. Nggak mungkin Walmart akan ya udah gue yang tanggung atau China yang nanggung, nggak mungkin gitu. Nah akibatnya apa? Akan membuat inflasi tetap tinggi. Nah teman-teman, di dunia makro itu ada 2 instrumen. Yang pertama fiskal, ini yang dilakukan Trump dengan mau seimbangkan neraca dagang. Sebenarnya neraca dagang rugi itu biasa ya, Indonesia juga rugi terus ya, tapi masih dalam tahap aman enggak gitu sebenarnya gitu ya, karena negara berkembang importnya juga banyak. Amerika sebenarnya juga negara maju, juga wajar sih masih banyak, tapi karena mungkin utangnya ya jauh lebih ini ya, takutnya Amerika sendiri nanti terjebak dalam lingkaran itulah mereka melakukan yang namanya perang tarif ini ya. Nah kembali ke contoh, kembali ya ke inflasi yang tetap tinggi ya, dengan instrumen fiskal ya, dengan menerapkan tarif sebenarnya. Nah instrumen yang lain adalah instrumen moneter. Nah moneter ini keuangan. Nah ini Trump akan mendorong The Fed menurunkan suku bunga ya. Di satu sisi ini inflationary ya, nah akan naik. Yang ini untuk menyeimbangkan akan diturunkan suku bunga ya, supaya industrinya juga jalan. Nah ini 2 hal yang akan dibuat instrumen untuk menjaga
pertumbuhan Amerika. Nah, itu. Tapi sekarang ini yang langkah pertama ini sudah hard the ekonomi. Tuh, nah, tinggal nanti the Fed akankah berani menurunkan suku bunga. Yang ditakutkan para analis adalah Amerika akan mengalami betul-betul namanya stagflation. Artinya inflasi tetap tinggi tanpa ada pertumbuhan ekonomi. Nah, itu bahaya. Very dangerous. Nah, itu kira-kira. Jadi memang pelik sih ya mungkin adalah yang pengamatnya ngomong gini, oh kamu mendukung Demokrat. Ya saya sih tidak mendukung gimana ya, tapi memang secara ini, dan ini sebenarnya sudah kita alami 2018. Tapi kali ini lebih gila. Kalau dulu kan dengan China aja. Sekarang Amerika versus the rest of the world. Trump versus the rest of the world. Ya, jadi ya tahu ya. Akibatnya sekarang ini sudah luar biasa. Oke, itu pengantarnya. Apakah jelas? Nah, teman-teman kalau ikuti saya jelaskan pelan-pelan sampai ngerti. Oke, silahkan. Ada pertanyaan nggak? Apa yang saya jelaskan? Jadi perang tarif, perang dagang, ya resiprokal tarif ini memang berat ya. Makanya sekarang gonjang ganjing. Nah, silakan kita ngobrol. Alah, Erni baru join ya, telat. Cie. Direkam nggak? Ya nanti coba ya. Ini sebenarnya sih bisa di save sih. Kamu nggak diresapi lagi. Oke, ada pertanyaan? Kalau belum jelas tanya ya. Nah, nanti baru kita lihat efeknya di market kita ya. Jadi teman-teman mesti ngerti. Nah ini neraca paniknya S&P 500 itu naik 26,8%. Wow, naik tinggi sekali ya. Naik tinggi sekali. Jadi memang market baru panik. Apalagi ya minyak minus 7%. Aduh ya. Yang punya raja ratu ya kan, jadi gembel ini. Gila, Nasdaq 4% ya. Moga-moga ya teman-teman, tapi tidak usah terlalu panik sih. Saya tunggu pertanyaan dulu deh, nanti baru saya kasih tips-tipsnya menghadapi market yang seperti ini ya. Ada mengenai tarif resiprokal, istilah baru ya, dulu tidak ada di pelajaran ekonomi tuh. Rupiah akankah tambah lemah? Kita lihat rupiah. Ya itu rupiah waktu libur dulu aja kita lemes ya. Rupiah USD ETF. Rupiah sempat 16.700 ya. Sekarang 16.700 nih. Tertinggi tadi sempat 16.793. Ya rupiah memang, nah moga-moga sih kalau ini kan cenderung kembali lagi strong dolar ya. Coba kita lihat dolar indeksnya ya, DXY-nya. Dolar indeksnya ambrol sebenarnya. Nah, ini memang secara fundamental ya ekonomi masing-masing. Dolar indeksnya turun 2,2%.
ya mungkin ketakutan juga ya mereka ya pegang US dollar, bingung juga harus ya duitnya gimana, lari ke cash sementara ya. Rupiah moga-moga sih nggak lebih parah ya, karena mungkin BI-nya juga libur ya, dia intervensinya terbatas ya, nanti diintervensi. Oke, apalagi sebentar. Pak Trump tahu dong akibat perbuatannya, tahu, tapi kan dia in the name of the nation, make America great again, ya kan, dia tidak peduli akibatnya ke negara lain ya, walaupun mungkin akibatnya buat Amerika sendiri dia udah memperhitungkan, mungkin ya rusak sekalian gitu kan, di sekarang ini mungkin juga dia lihat Amerika ya gitulah. Oke, masih ada emiten-emiten yang diuntungkan atau semua bakalan terdampak buruk? Secara umum market akan turun ya, jadi ini kalau emiten yang diuntungkan apa ya, pokoknya kan intinya kalau perang dagang ya atau kena secara ekonomi kita kena ya, secara umum kena ya. Yang diuntungkan itu seharusnya ya yang apa, bukan diuntungkan ya, yang dampaknya minimal itu harusnya ya yang resilient consumer, terus ya gitu. Kalau yang tambang misalnya ya, kita batu bara, nah batu bara ke China-nya kena tarif 50% ya pasti akan berkurang gitu. Tapi yang nggak terdampak adalah emiten yang fokus di dalam negeri ya, konsumer. Nah tinggal kita bisa tidak menjaga pertumbuhannya ekonomi kita sehingga itu akan apa, bagus. Oke, terhadap banking kita gimana, apakah merespon negatif? Ya pasti, secara umum kan kalau secara usaha jelek ya banking kena duluan. Tapi banking, nah nanti terakhir nanti saya bahas ya gimana menghadapi termasuk banking juga ya. Tenang Pak Robin, ini saya jawab lagi Pak Nanda. Peluang saham-saham apakah yang perang dagang ini? Ya tadi saya sudah mention yang consumer, yang paling yang fokus di kebutuhan dalam negeri ya. Yang ekspor ya susah ya, dalam negeri dengan catatan tetap pertumbuhannya terjadi ya. Oke, banking ya, saya lanjutkan ke banking ya. Jadi dia secara dan semuanya sih, tapi misalnya banking kita akan tertolong dengan adanya dividen play ya, itu mungkin bisa menahan. Jadi misalnya contoh BRI dividennya gede, Mandiri gede, itu akan membuat sayang untuk menjual ya, kecuali yang panik ya udah jual. Nah nanti yang panik jual, orang yang pengen dividen gede akan membeli. Nah itu ya, itu membuat yang menahan penurunan yang lebih dalam ya. Terus ya itu banking harusnya lumayan ada perlawanan karena ada itu. Nah emiten yang lain ya kalau turun-turun tinggal mengandalkan buyback sahamnya. Nah vol teman-teman kalau ikutin the trend, saya sudah kasih list tuh saham-saham yang emiten yang melakukan buyback saham. Ini saham-saham itu karena ada cerita. Oke. Ada lagi? Oke. Pak, bagaimana?
Bagaimana saham yang masih ada story SMA WiFi? Ya itu sih menarik ya, yang ada story yang turun-turun nanti kesempatan. Nah itu justru sebenarnya teman-teman kalau punya cash ya ini kesempatan, nanti penurunan ini akan cakep ya. Jadi gini, semua yang turun dalam itu kalau naik akan akan bagus ya. Jadi tadi kalau teman-teman saya singgung ada instrumen fiskal, ada instrumen moneter. Nah, instrumen fiskal itu uh, nanti salah satunya mereka kan juga mengerek harga saham sih, karena bagaimana tuh saham tuh sebagai tools, sebagai wajah atau prediktor utama ekonomi satu kuartal atau dua kuartal ke depan. Jadi mau tidak mau harus bagus supaya nanti ekonomi itu kuartal selanjutnya akan membaik. Gitu. Nah, seru sih. Saham kesehatan bisa diuntungkan karena banyak yang stres. Enggak sih. Saham kesehatan memang harusnya, saham kesehatan itu kayak stuck gitu ya, belum ada sentimen. Dia naik kalau ada nanti penyakit yang ini ya, terus menemukan apa gitu-gitulah ya. Masih storynya kemarin ketika apa BPJS sempat susah, saham saham kesehatan turun ya. Di menjabat perubahan sama-sama story ya, kesempatan untuk ditabung. Saham tuh teman-teman kalau nyangkut tuh sebenarnya kita menyangkutkan diri sih ya. Dampak perang dagang gimana Pak? Wah itu tadi saya terangkan panjang lebar dari depan tadi ya. Nah baru join ya, Lisa Orel 571. Nanti ya coba ini nanti saya record, saya share, nanti ditonton ulang. Secara umum ya tadi akibatnya jelek banget ya, market ambrol nih. Bahkan kalau besok kita buka, ini tadi sempat guyon ya, besok kalau buka kita bisa trading halt nih ya. Nah ini besok kita lihat ya, market Nikkei terus China bisa ambrol berjamaah nanti ya. Secara dampak buat sahamnya jelek ya, buat ekonomi kita juga jelek karena dinaikkan, terutama kita Indonesia ya yang direct ya, dibalas dengan 32% dari 2,5%, jadi pasti jelek ya. Dan kalau kita indirect ya misalnya kita banyak berpartner dengan China, kalau China kena kan dia kena 34 tapi sebelumnya udah 20 jadi kena 54, jadi pasti akan orang ngambilnya kan berkurang, pabriknya mulai berkurang produksi, ngambil batu bara di Indonesia juga berkurang gitu, indirectnya kurang bagus. Oh market buka kemungkinan akan turun ya, disiap, jangan kaget ya. Aku nunggu Big Bang longsor dalam. Nah tadi sudah saya bahas tidak akan dalam karena moga-moga sih dengan dividen play ya itu tidak akan terlalu dalam karena orang sudah mau pegang dividen. Bagaimana dengan BCA? Nggak ada yang kritis kan? BCA gimana? Nggak ada dividen, sudah ex dividen, turun nggak turun, tapi juga sudah cukup dalam sih, jadi tidak akan, moga-moga tidak akan lebih buruk lagi. Bisa jadi kesempatan kita ya Pak, betul, kesempatan once in a lifetime lagi ya. Saya udah ngalami dari crash ya 2018 dulu, COVID ya,
2008. Jadi teman-teman, setiap kali krisis itu akan terjadi rebound yang bagus. BCA bisalah ke 7.000, sulit. Ya, kalaupun BCA murah ya beli aja kesempatan, itu aja. Jadi ada sesuatu yang bisa kita kontrol adalah respon kita. Sekarang biasanya kalau 7.000 menurut saya kita berani. Kalau dia nggak 7.000 Anda tetap berani beli nggak? Itu lebih penting responnya. Jadi bukan tahu, kalaupun tahu nanti 7.000 Anda tetap, kalau 7.000 Pak saya mau nawar 6.000 ya. 6.000 mau nawar 5.000, nanti naik-naik, lah sudah naik. Ya enggak. Trader itu mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan itu dari hasil analisa. Ya, plan your trade, ya, trade your plan. TPIA bagaimana Pak, peluangnya bagus ya. Berarti sentimen yang saya posting di grup itu TPIA, terus Bumi itu sentimennya baru bagus-bagus, cuma mungkin akan ketutup dulu dengan berita ini dulu. Persentase impor Indonesia terhadap total impor US cuma 0,9. Ya jangan lihat itunya Bu, 0,9-nya. Kan kita aja sekarang dana diketatin. Ketika pemerintah tidak spend duit, itu mempengaruhi GDP kita ya. GDP kita jadi kemungkinan akan loyo. Nah, jadi jangan lihat 0,9-nya, gede loh Bu duitnya. Anda perhatikan duitnya di tengah neraca dagang kita yang minus terus ya, dan minusnya sudah dalam masih aman sih ya, misalnya amannya 3%, kita udah 2,9, udah lampu kuning. Jadi ya mesti pengaruh besar Bu, pengaruh besar. Dan mungkin kalaupun directnya katakanlah ya udah kita alihkan ekspornya ke yang lain, negara lain yang tarifnya nggak gila. Nah masalahnya negara lain juga kena tarifnya Amerika, mereka produksinya turun, gimana mau beli dari kita, gitu loh Bu. Nah ini kita dalam teman-teman yang punya anak atau teman-teman sedang bekerja ya, ikut orang jadi budak korporat atau apapun ya, ini saatnya teman-teman untuk tetap bertahan. Udah ditelan aja bos marah-marah, anak kita mungkin diomeli, suruh bertahan. Karena di saat seperti ini kita para perusahaan ini kan baru susah, mereka mencoba untuk bertahan, dan kita kalau dimarahi atau apa bertahan aja. Karena kalau Anda keluar, sekarang ini kita Indonesia dalam kondisi supply-nya pekerja jauh lebih banyak daripada lapangan kerja yang ditawarkan. Sehingga kalau Anda angel, sulit ya diatur, ya ngambek, ya keluar penggantinya tuh banyak yang antri, dan lebih berpengalaman juga ada, mau dibayar lebih murah dari Anda. So bertahan ya. Anda juga sebagai pengusaha juga coba betul-betul ya, coba efisien, coba betul-betul cari. Jadi Anda saatnya kalau sebagai pengusaha Anda kerja lebih keras dari yang sudah Anda lakukan ya. Jadi teman-teman, itu ya tips dari saya, kalau punya anak yang bekerja mengeluh bosnya marah-marah atau apa, suruh bertahan, karena di sono kita dalam tahap yang seperti saya ceritakan. Oke, mana nih? Eureka, perusahaan Amerika yang buka perusahaan di negara yang terkena tarif juga terkena dampaknya. Betul sama, kena ya, pasti kena ya.
artinya rakyat mereka juga terkena. Betul, tadi yang saya ngomong, ekonom Amerika sendiri ngomong, loh kamu itu ngenakan tarif yang, terus ada satu orang yang, saya tuh importir, saya kalau nggak ambil barang dari China yang kamu kenai pajak, terus gimana? Terpaksa aku akan menanggung kenaikan itu, saya bebankan ke Walmart, ke Target, ke retailnya Amerika sono. Nah, Amerika mendapatkan harga yang mahal. Gitu. Apakah ada kemungkinan besar ke depan? Ya, yaitu tadi saya ngomong, komponen moneternya, the Fed itu akan segera dipaksa menurunkan suku bunga supaya dampaknya nggak terlalu berat untuk ekonomi Amerika. Nah, the Fed nurunkan nanti ada, nah itu sama kan mantul ya, akan naik. Cuma itu akan diikuti negara-negara lain seperti Indonesia juga. Ya, apakah itu obat mujarab? Nah, ini teman-teman kalau jadi penguasa tuh main tarik ulur ya. Di satu sisi instrumen moneternya tadi, ya dia memakai perang dagang, instrumen fiskalnya, instrumen moneter keuangannya menurunkan suku bunga. Ini dia akan main tarik ulur di sana untuk menyeimbangkan neraca dagangnya dia, untuk tetap menggerakkan roda ekonomi Amerika. Itu seninya dari pemimpin begitu. Akankah Trump bisa? Ya nggak tahu ya. Tapi dari tahun waktu periode 1 dulu ya, pertama dia mengobrak-abrik ekonomi seluruh dunia. Nah, sekarang lebih parah lagi. Kita tunggu rakyat Amerika demo ke presidennya dulu aja. Iya. Nah, ini yang belum tahu sih. Belum tahu. Kalau mereka nanti harga mahal, semua mahal, ya pasti akan demo. Gitu, seru ya. Belajar makro tuh sulit tapi menyenangkan sekali. Ya. Saya bukan background ekonomi, tapi saya rajin membaca, ya, rajin menganalisa sehingga ngerti ini. Karena kalau nggak ngerti di saham tuh kita harus pelajari yang pertama geopolitik. Nah, ini termasuk kita belajar geopolitik nih, ada intermarket ya, nanti mata uang dan lain-lain, pasar Dow Jones dan lain-lain, intermarket. Terus makroekonomi Indonesia bagaimana ya, terus fundamental. Nah, fundamental ini lebih ke mikroekonominya emitennya ya, terus sentimen. Nah, sentimen market sana ini tadi kan, sentimennya jelek secara umum. Nah, sentimen ini kita belajar seperti ini, terus kita belajar technical untuk entry and exit. Nah, itu teman-teman langkahnya. Jadi saya memutuskan jadi full time trader ya, karena saya sangat menyenangi profesi ini. I take it seriously ya. Apakah mudah? No. Ini pekerjaan paling sulit yang pernah saya kerjakan, paling sulit. Tapi worth it gitu ya. Once kita bisa, itu worth it sekali. Jadi paling sulit, karena kenapa saya bilang paling sulit, karena kita itu harus mengalahkan diri sendiri ya. Nah, itu yang sulit ya. Analisa semua, belajar itu ya enggak gampang, tapi the biggest problem, the biggest part ya, the hardest part is mengalahkan diri sendiri, dari serakah, dari takut dan lain sebagainya. Di saham ada investnya enggak? Ya invest no. Sebenarnya saham tuh kita kayaknya itu dari invest, dari swing panjang ya. Kalau trading tuh ya uang jajan, uang jalan-jalan gitu. Baca buku saya Bu,
Bu Lisa ya. Saya sudah nulis 3 buku. Mana ya buku saya? Wih. Oh ini. Yang satu kok hilang. Ini buku pertama saya. Ya, jangan baca buku ini sebelum jangan jadi trader sebelum baca buku ini. Buku lama mengupas psikologi ya, psikologi tradingnya kuat sekali. Ini perjalanan awal saya sebagai trader, jadi kayak memoir gitu ya. Nah ini belum punya. Oh, yang kedua super trader, mana buku saya malah nggak ada. Oh, main tak kasih buat hadiah ya. Super trader yang sekarang masih ada di Gramedia. Cetakan kedua ya, dulu 5.000 udah habis, cetakan kedua 5.000 lagi ya. Nah sekarang sudah saya lihat sudah nggak ada lagi tuh, mungkin bentar lagi naik cetak lagi ya. Ini terus buku yang terakhir ini, Invest A Million Little Things That Make You Billionaire. Ini kalau teman-teman beli cuma ada versi digital ya di Gramedia ya. Kalau versi yang print out ada di saya ya. Penulis boleh ngeprint dalam buku. PR ini mau buku ini, kalau mau buku ini udah dapat jodoh ya. Super trader sama yang milnya sudah ada, nggak nyangka isinya sebagus itu. Ya biar semangat, tak kasih gratis nih. Ini sudah limited loh. Limited. Ini penerbit. Ini dulu cetakan sebenarnya sempat dipakai sekuritas ya dulu. Siap yang buka akun dikasih ini ya. Dulu keluar tuh 10.000 ya, sudah hilang ya. Karena penerbitnya sudah tidak menerbitkan lagi buku umum, menerbitkan buku untuk sekolah. Sayang sekali. Oke, ada pertanyaan lagi. Nah itu kalau mau yang invest yang ini ya. Ini walaupun tipis tapi karena ini super trader di sana. Anda bisa cari di Gramedia. Ada lagi pertanyaan? Nggak terasa sudah 47 menit, 45 menit ya kan? Nggak usah khawatir nanti ini hari apa? Kamis ya, besok Jumat. Nah kita nunggu. Wah, The Jreng seru ya, The Jreng seru sekali, itu harus nonton ya di YouTube saya ya. Robin Haryadi, jangan lupa untuk subscribe ya yang belum. Itu tiap pagi jam 8. Nah itu penting banget teman-teman, harus ada ya. Nanti mungkin TikTok sekali lagi deh, ini hari apa? Kamis, Jumat, Minggu bisa enggak ya? Minggu apa Senin ya? Minggu deh ya. Minggu malam kita ngobrol lagi ya. Siapa tahu ada perkembangan bagus ya kan. Pak, tapi IHSG masih benar. Pak, tapi IHSG masih ada peluang ke 8.000 soalnya nggak, makronya makin serem. Pertanyaan loh nih. Kita tuh sebenarnya ini teman-teman jangan, ini saya ulang ya. Saya tidak pernah ketemu orang yang sukses, benar-benar sukses ya, bukan sukses. Saya belum ketemu orang yang benar-benar sukses yang orangnya itu pesimis, banyak mengeluh, itu tidak pernah. Ketemu orang yang sukses pasti optimis ya, walaupun tetap harus ada realistisnya, tapi overall ada masalah gini, ini mesti gini ya, gini gitu. Nah, aku lihat prospeknya masih bisa gini. Nah itu orang optimis itu akan bangkit lah di saat seperti market sekarang ini.
kita perlu optimis ya, menurut saya ada blessing in disguise ketika ekonomi Amerika nanti hurt, terluka gitu ya, mereka bakalan mengalami kok ya. Ketika mereka sudah lihat ekonominya nggak enak ya, dolarnya juga sudah nggak menarik, duitnya lari kemana? Sudah mulai sih, duitnya udah mulai masuk ke emerging market. Indonesia termasuk emerging market. Nah, ketika itu nanti masif masuk, nah 8.000 itu bukan nggak mungkin. Oke. TAPG ditunggu. Nah, teman-teman kalau Anda invest itu ya, nah ini bedanya investing dan trading ya. CPO juga turun ya. Kalau Anda invest tuh Anda trading tuh enggak menunggu harga kembali. Kalau trading ya kita lihat swing low sikat, swing high jual, itu trading. Tapi kalau invest, kalau trading nggak menunggu, udah ikuti aja. Oke, Aces gimana? Aces sih sebenarnya ya ini ada problem dengan ganti nama ya. Sekarang namanya apa? Yo, ada yang ngikutin nggak? Aces. Aces sih sudah di bottom sih sebenarnya. Masih, tapi kalau market turun ya bisa ikut turun. Kalau sampai nanti market turun dia nggak turun, ya boleh. Daerah sini boleh titip sandal dulu. Nah, namanya ASKO. Ya, AZKO. Nah, ini masih ekspansif kok. Ya, masih ekspansif. Cuma kan dengan ada tanda tanya besar ketika Anda melepaskan lisensi itu, namanya dibangun bertahun-tahun, ya kan? Terus dilepaskan itu untuk pemain kelas hardware itu agak meragukan, terutama di mata asing ya. Nah, ini coba saya cek ya. Enggak asingnya malah beli terus nih. Asingnya beli terus. Harusnya memang meragukan, tapi asingnya melihat sebenarnya penurunan ini sudah sangat dalam ya. Kalau dari puncaknya ya, puncak kapan ya? Puncak ya paling tinggi di tahun lalu ya. Saya coba lihat ya, saya coba ukur turunnya udah berapa persen. Udah 50%. Harusnya menarik. ASKO Aceh. Nah, dia di kota-kota kecil dia ekspansi juga ya. Cuma ya itu, kalau invest tuh time is your friend ya, lama, sabar. Oke. Ada lagi? Last question. Seru ya. Nggak ada. Oke, teman-teman, saat malam Akra besok turun. Minyaknya turun 7% guys. Akra turun lagi mas. Akra kalau di bawah 1000 ya nice, menarik. Ada support di 1030 sih. Loh, kok banyak? Jangan tanya saham-saham ini ya, cara spesifik panjang nanti jadinya stock pick ya. Stock pick ikutin the jreng. Ya, ikutin the jreng ya. Ya, kalau ISAC dikumpulin ya. Jadi
cari yang hubungannya dengan perang dagang supaya teman-teman bisa ngerti ya. Jadi apa yang saya berikan tuh bukan sekedar stock pick ya. Kalau di kita itu ikut saya paksa untuk mau belajar, saya paksa untuk mau ngerti. Jadi know what you buy, know what you sell gitu ya. Jadi saya paksa mau pintar gitu loh. Biasanya saya tiap Sabtu ada edukasi, tiap malam bahas saham, waktu jam trading bursa buka juga saya ada live trade ya. Oke, bukunya nggak ada Pak di mana? Ayo kasih Pak, saya jangan nunggu saya HK sektor penjual baca. Kamu bilang aja Pak saya naksir ini, nah itu saya kasih ya. Oke, saya Robin, semoga semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow ya di TikTok, di IG maupun di YouTube ya. Saya Robin, salam cuan kotos. Good night all. Bye bye.